Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang kitab Al-Ilm. Akhir pembahasan kitab Al-Ilm. Bab yang ke-51 Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, Babu man istahya fa amara ghairahu bisu'al. Bab orang yang malu kemudian dia meminta kepada selainnya untuk bertanya. Ini bab masih ada kaitan dengan bab sebelumnya tentang al-haya'u fil ilm, malu dalam menuntut ilmu. Secara umum, malu dalam menuntut ilmu bukan sesuatu yang baik. Karena malu dalam menuntut ilmu bisa menghalangi seseorang dari ilmu itu. Malu bertanya, malu keliru, malu dianggap tidak tahu, tidak paham. Mending tidak paham daripada salah paham. Kalau tidak paham, ya dia bisa belajar. Tapi kalau salah paham, ini masalah. Makanya ulama membagi jahil itu bagi dua, jahlun basit, jahlun murakkab. Jahlun basit, ya, ini bodoh yang biasa. Jadi tidak tahu, dia ditanya, maka saya tidak tahu. Bahkan Al-Imam Al-A'mash mengatakan la adri nisful ilm. Mengatakan saya tidak tahu itu seperdua ilmu. Ketika ditanya tidak tahu dan mengatakan saya tidak tahu, itu berarti dia orang berilmu. Dia tahu. Nah, banyak orang tidak tahu tapi sok tahu. Ini namanya jahilun murakkab. Tidak tahu tapi merasa tahu. Sehingga belajar susah, kemudian dia menyebarkan kesesatan dari pemahamannya yang keliru. Makanya tidak boleh kita malu dalam menuntut ilmu, malu dianggap tidak tahu. Justru ketika kita merasa tidak tahu, maka akan semangat kita menuntut ilmu. Cuma terkadang seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar hadis sebelumnya, dia malu menjawab pertanyaan itu karena hal lain, karena unsur lain, karena sebab lain, yaitu kehormatannya, rasa hormatnya terhadap pembesar sahabat. Artinya apabila dia menjawab pertanyaan Nabi, seolah-olah merendahkan sahabat yang lain. Nah, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, tidak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba saya tahu. Itu yang menghalangi dia. Sekalipun itu juga tidak mesti. Apalagi Nabi pertanyaannya sifatnya umum. Artinya dalam menuntut ilmu mesti juga diperhatikan adabnya. Sekalipun semangat menuntut ilmu, tapi ya lihat juga keadaan, lihat juga kondisi. Lihat situasi, jangan sampai kita salah bersikap atas dasar tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sedangkan di bab di sini, ketika seseorang malu, namanya juga kondisi orang beda-beda. Perasaan orang beda-beda. Ada orang yang perasaannya dalam menuntut ilmu dia tidak membelakangkan rasa malunya. Tapi ya namanya juga ada orang seperti
dalam bab ini. Ketika kita merasa malu menuntut ilmu, tapi jangan sampai rasa malu itu menghalangi kita dari kebaikan. Suruh orang lain tanya. Atau seperti zaman sekarang ya, kirim surat, kirim tulisan. Sehingga tidak tahu siapa yang bertanya. Ya. Atau lewat media sosial. Ya. Artinya apa? Sekalipun ada perasaan malu, tapi jangan sampai itu menghalangi kita dari kebaikan. Harus cari solusinya, caranya. Ya, setiap kendala kita harus berusaha mencari solusinya. Jangan jadikan kendala itu, rintangan itu penghalang. Jadikan rintangan itu batu loncatan. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan kesulitan dalam menuntut ilmu, jadikan kesulitan itu pemicu kita untuk lebih semangat. Bukan menghalangi atau membuat kita mundur. Karena tentu dalam menuntut ilmu kita tidak sama semua. Ada yang Masya Allah cepat hafalnya. Ada yang Masya Allah cepat pemahamannya. Ada yang Masya Allah waktunya luang. Ada yang pahamnya susah. Dijelaskan, tidak paham. Seperti muridnya Imam Syafi'i, Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Dijelaskan, tidak paham. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, wahai Rabi, seandainya ilmu itu bisa disuapi, kusuapi langsung. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia jadi murid terhebatnya, di antara murid hebatnya Imam Syafi'i. Artinya kesulitan dia memahami, bukan karena ada orang, susah, tidak paham. Akhirnya dia tidak datang. Memangnya kalau kamu tidak datang, kamu paham? Tidak juga. Ya, jadi tidak paham, mending hadir tidak paham daripada tidak hadir tidak juga paham. Kecuali kalau seumpamanya di satu majelis dia tidak paham, dia cari majelis lain yang lebih mudah. Nah, itu boleh. Ya, mungkin ya berat di sini, mungkin pembahasannya sudah tinggi, dia butuh pembahasan yang lebih rendah. Cari majelis lain, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai berhenti menuntut ilmu gara-gara kendala itu, sulit paham, sulit menghafal. Tidak, semakin kita punya halangan, semakin semangat kita bagaimana bisa cari solusinya itu. Bagaimana caranya supaya bisa paham. Sulit menghafal. Bagaimana caranya? Jadi orang cerdas itu cari solusi dari masalahnya, bukan lari dari masalah, tapi cari solusinya. Allah sengaja terkadang memberikan kita halangan supaya kita lebih semangat. Karena terkadang yang mudah didapat itu mudah hilang. Yang mudah diperoleh biasanya kita tidak terlalu perhatian. Terlalu gampang. Sehingga tidak terlalu menjaga nikmat itu. Tapi kalau orang terkadang sulit, berat, penuh dengan rintangan, biasanya itu dia menghargai sekali itu kalau dia sudah dapat. Kenapa? Karena susah ini. Susah didapat. Susah diperoleh, pasti dia lebih menghargai itu. Makanya ketika ada halangan, di antaranya adalah ada rasa malu, cari solusinya. Tanya orang lain. Artinya harus pandai mencari jalan keluar dalam masalah kita. Jangan menghindar dari masalah, karena biar bagaimana menghindar, hidup ini pasti ada masalahnya. Pasti kita hidup itu ada. Kita menghindar, pasti ada masalah juga di sini. Menghindar bukan solusi, tapi bagaimana melaluinya. Bagaimana semakin berat berarti seperti kayak ada tembok di hadapan kita. Kalau semakin tinggi temboknya berarti semakin harus kita lebih kuat lagi supaya bisa lewati itu. Harus ada tangga, harus apa saja semakin. Tapi kalau halangannya kecil ya berarti usahanya juga kecil. Kemudian Imam Bukhari dalam bab ini menyebutkan satu hadis. Beliau mengatakan haddatsana Musaddad ibn Musarhad. Qala haddatsana Abdullah ibn Dawud anil A'mash Sulaiman ibn Mihran anil Munzir Ats-Tsauri an Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah. Yani Muhammad ibn Ali
Ibnu Hanafiyah dia dinisbatkan kepada neneknya. Hanafiyah ini neneknya. An Ali bin Abi Thalib. Eh, neneknya bapaknya. Ini keturunannya Imam Ali semua ini. Qala kuntu rajulan madza'an. Kata Ali bin Abi Thalib, dulu saya seorang laki-laki yang sering keluar mazi. Fisik keluar. Menunjukkan tingginya syahwatnya karena mazi itu keluar ketika ada syahwat. Dia air yang tipis, tidak kental seperti mani, dan keluar tidak banyak, setetes, 2 tetes, dan tidak menyebabkan futur, tidak loyo sudahnya. Beda kalau mani keluar biasanya down, tapi kalau madhi tetap tegang, tetap berdiri kokoh. Tapi kalau mani biasanya sudahnya itu loyo sudahnya. Itu jadi perbedaannya. Kalau mani suci, kalau madhi najis, sama seperti kencing. Jadi Ali bin Abi Thalib sering keluar mazinya. Fa amartul Miqdad ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu fastahyaitu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya malu bertanya kepada Rasulullah. Disebutkan di riwayat lain sebabnya, alasannya lima kanat ibnatihi indi, karena posisi putrinya, saya istri suami dari putrinya. Kalau saya tanyakan masalah begini, aduh bikin malu-malu. Masalah keluarga. Jadi malunya di sini bukan karena malu bertanya menuntut ilmu. Secara umum tidak, malu karena keadaannya, ini posisinya antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malu kalau langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdada ayyas alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya perintahkan atau meminta kepada Al-Miqdad untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miqdad ibn Aswad. Fasa'alahu, maka Al-Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mazi. Faqala fihi wudu. Nabi mengatakan harus berwudu. Artinya mazi itu membatalkan wudu dan tidak harus mandi. Hanya sekalipun sebabnya sama-sama syahwat, mani keluar syahwat karena syahwat, mazi juga karena syahwat, tapi mazi hanya perlu berwudu, sedangkan mani harus mandi. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, apa saya mengatakan tadi bahwa mazi adalah najis. Kemudian dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci kelaminnya. Maka yaksil dzakarahu wa yatawadda. Artinya cuci kelaminnya, dulu istinja, kemudian berwudu. Dalam riwayat lain ada tambahan dzakarahu wa madzakirahu. Bijinya itu yang 2 itu dicuci juga. Karena terkadang syahwatnya itu karena di situ, kalau dicuci agak lebih menurunkan syahwatnya. Karena ada perintah untuk mencuci 2 bijinya. Dalam riwayat lain ada juga hadisnya Sahal bin Hunayf mengatakan yakfika bi an ta'khudha kaffan mimma, cukup mengambil segenggam air, fatandah biha
min thawbik, kemudian memercikkan dari pakaianmu. Nah, terkadang kan keluar sedikit, kita tidak tahu mana yang kena pakaian. Nah, tidak perlu dia mencuci pakaiannya, cukup dia percikkan air di sekitar sekitar tempatnya itu. Haitsu tara annahu asaba. Sampai kau melihat bahwa kemungkinan itu percikan air sudah mengenai tempat yang terkena mazi itu. Karena jumlahnya sedikit, tidak banyak yang keluar. Tetes, 2 tetes. Ini diantara masalah mazi yang jelas lebih luasnya di pembahasan fikih. Cuma intinya di sini ketika malu bertanya, maka cari solusinya bertanya kepada atau melalui perantara atau dengan secari kertas atau apa saja yang bisa menjadi solusi dari ketidak atau ke rasa malunya itu. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-52, babu dzikril ilmi wal futya fil masjid. Bab menyampaikan ilmu atau berfatwa di masjid. Ini Imam Bukhari ingin menyebutkan anjuran sebaiknya menuntut ilmu itu di masjid. Begitu juga ketika membuka majelis tanya jawab atau memberikan fatwa, itu sebaiknya di masjid. Karena selain faedah ilmunya, ada faedah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Nanti akan disebutkan. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan satu hadis. Beliau mengatakan haddatsani Qutaibah ibnu Sa'id. Qala haddatsana Al-Laits ibnu Sa'ad Al-Misri. Qala haddatsana Nafi'un maula Abdullah bin Umar bin Al-Khattab an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna rajulan qama fil masjid, seorang berdiri di tengah masjid, artinya setelah salat, faqala ya Rasulullah min aina ta'muruna an nuhillah, dari mana engkau memerintahkan kami untuk tahlil, berniat menunaikan umrah, mengambil miqat. Dari mana engkau memerintahkan kami untuk mengucapkan talbiyah, niat masuk nusuk, umrah atau haji? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan yuhillu ahlul Madinah min Dzil Hulaifah. Ahli Madinah itu mengambil miqat di Dzil Hulaifah. Dzil Hulaifah itu sekarang disebut dengan Abar Ali atau Bir Ali. Bagian mengatakan ini penamaan dari orang Syiah. Tidak ada hubungannya dengan Ali bin Abi Thalib dengan miqat itu. Nabi mengatakan Dzil Hulaifah. Ini Dzil Hulaifah jaraknya 13 km dari Masjid Nabawi. Jadi kalau orang Madinah biasanya ambil miqat di situ. Wa yuhillu ahlu Syam minal Juhfa. Al-Juhfa itu 10 km dari Laut Merah. Sekarang ini orang tidak miqat di situ lagi. Nah, ini sudah menjadi tempat tak berpenghuni. Setelah Nabi berdoa supaya wabah Madinah dipindahkan ke Juhfa. Pindah itu wabahnya Madinah pindah ke Juhfa. Akhirnya tidak ada orang tinggal di situ. Makanya sekarang mereka orang-orang di situ miqat yang tempat namanya Rabiq, dekat kota Mekah, 186 km dari kota Mekah. Ini miqatnya orang-orang Mekah yang tinggal di belakangnya itu, sebelum itu tempat Rabiq. Begitu juga penduduk Libanon, Suriah,
Ordon, Palestina, Mesir, Sudan, Maroko, Afrika, semua dari situ ambil miqat dari Rabik itu. Saya naik perahu. Kalau naik perahu ya di atas perahu. Kalau sudah sejajar ambil miqat. Ya. Lewat di situ. Jadi biasanya kalau sudah sampai kalau sejajar dengan Rabik, biasanya kaptennya sudah mengatakan sekarang saatnya mengambil miqat. Dulu saya waktu haji lewat situ. Dari Mesir naik kapal laut 1 hari 1 malam. Ambil miqat di tengah laut. Itu di Al-Juhfa. Wa yuhillu ahlu Najdin min Qarn. Qarn Manazil atau sekarang disebut As-Sailul Kabir. Itu 78 km dari kota Mekah. Ini orang-orang Khalij, Bahrain, apa semua itu dekat-dekat Laut Merah itu orang-orang Irak, orang-orang Iran dan sekitarnya, dia ambil miqat di daerah situ. Kemudian waqala Ibnu Umar menambahkan, wa yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Banyak orang-orang, para sahabat mengatakan bahwa Nabi bersabda bahwa penduduk Yaman itu mengambil ihram di Yalamlam. Sekarang dinamakan As-Sa'diyah. 120 km dari kota Mekah, daerah arah Yaman. Nah, misalnya orang-orang kita, orang Indonesia, orang Asia itu miqatnya di sini, di Yalamlam. Wa kana Ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar mengatakan ketika meriwayatkan hadis ini, lam afqah hadhihi min Rasulillah SAW. Artinya saya tidak mendengarkan kalimat terakhir ini dari Rasulullah. Saya cuma dengar dari sahabat, katanya Nabi bersabda penduduk Yaman itu mengambil miqat di Yalamlam. Saya tidak dengar langsung. Artinya namanya dalam ilmu hadis namanya mursal sahabi. Mursal sahabi. Sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi yang tidak dia dengar langsung dari Nabi, tapi melalui para sahabat yang lainnya, dan hadisnya sahih. Artinya mursal sahabi hujjah, artinya sahabi. Kenapa? Karena kemungkinan besar yang menyampaikan kepada dia adalah Rasulullah sendiri, atau yang menyampaikan kepada dia adalah para sahabat seperti yaz'umuna. Siapa yang menganggap di sini? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat jarang sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Kebanyakan sahabat meriwayatkan dari sesama sahabat. Seperti Abu Hurairah menceritakan kejadian hijrahnya Nabi. Tidak mungkin Abu Hurairah belakangan masuk Islam. Dari mana dia tahu? Ada 2 kemungkinan. Dari Nabi cerita ke Abu Hurairah, atau Abu Hurairah dengar dari Abu Bakar sendiri yang menyaksikan, atau dari sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, di sini juga menunjukkan ketelitiannya Ibnu Umar dalam meriwayatkan hadis. Dia bedakan mana yang dia dengar dari Nabi dan mana yang dia tidak dengar dari Nabi SAW. Sekalipun hukumnya sama, tapi namanya amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Ya. Ketika kamu tidak dengar langsung, ya mata kamu. Saya dengar katanya, atau Ustadz bilang begini, seolah-olah kamu dengar. Mana saja ada yang sampaikan katanya Ustaz bilang begini. Itu diantara bentuk amanah dalam menyampaikan sesuatu informasi. Jelaskan, saya dengar langsung atau melalui perantara. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, seperti yang diinginkan oleh Imam Bukhari, bahwa anjuran menyampaikan ilmu di masjid atau berfatwa di masjid. Karena selain faedah ilmunya, ada faedah-faedah yang lainnya. Antaranya mendapatkan pahala duduk menimba ilmu di masjid. Karena seperti hadis yang sering disampaikan, hadis Abu Hurairah, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa nasalat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarhumullah fi ma inda. 4 katanya. Tapi kalau menuntut ilmu di luar masjid, di rumah, di tempat lain selain masjid, tidak mendapatkan posisi 4 pahala ini. Ya. Sekalipun dia dapat majelis ilmunya, dia dapat
ilmunya, tapi di sini mengkhususkan bagi yang kumpul di masjid. Membaca Al-Quran atau semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita baca hadis Nabi di sini itu juga termasuk bagian dari Al-Quran. Karena Nabi sebagai penjelas Al-Quran. Nabi ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran. Dan Nabi ucapannya, perbuatannya adalah bagian dari Al-Quran. Karena khuluquhu Al-Quran. Yang diucapkan Nabi tidak jauh-jauh dari apa yang disebutkan atau yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Di antaranya juga hadis Nabi SAW mengatakan ayyukum yuhibbu ayyaqdua kulla yawmin ila buthan au ila al-aqiq. Siapa yang senang pergi ke Buthan, tempat gembalaan, atau ila al-aqiq, tempat orang-orang mengembala. Kemudian fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi itsmin wala qati'ati rahim. Dia ke sana kemudian ambil 1 ekor onta atau 2 ekor onta yang gemuk-gemuk, pokoknya pilih yang paling besar di situ. Siapa yang mau? Dan dia ambil bukan mencuri, bukan dosa, bukan juga punyanya saudaranya ambil, memutuskan silaturahim, tidak, halal, gratis. Tahu anugerah gratis. Siapa tidak suka? Kalau gratis semuanya suka. Kata Nabi SAW, afala yaqdu ahadukum ilal masjid. Tidakkah kalian pergi ke masjid? Fayu'allim au yaqra ayataini min kitabillah. Faya'lam, arti mempelajari atau membaca. Minimal membaca saja. Hanya membacanya saja dari Al-Quran. Khairul lahu min naqataini. Lebih baik daripada 2 ekor onta. Jadi kalau 2 ayat lebih bagus daripada 2 onta. 3 ayat 3 onta. Wa arba'un khairun min arba'. 4 ayat lebih baik daripada 4 onta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Semakin banyak ayatnya semakin, jadi 1 ayat lebih baik, bukan senilai, lebih baik daripada 1 ekor onta besar. Jadi ini semua kedudukan yang besar. Beda kalau kau baca Al-Quran di rumah, beda anunya. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya tentunya. Kemudian di hadis yang lain, mata man qada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan au yu'allimu. Siapa yang datang ke masjid, dia tidak ke masjid kecuali untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan. Kana lahu ka ajri hajjin tamman haji. Dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Artinya mungkin dia mengajar baca Quran, baca Iqra, kebaikan, dia dapat pahala tersebut. Yang penting dia di masjid. Jadi ini diantara nilai plusnya menuntut ilmu di masjid, dan termasuk juga bagian dari memakmurkan masjid. Termasuk memakmurkan masjid. Karena masjid bukan hanya untuk sholat. Banyak masjid itu sudah sholat, ngusur keluar. Jangan tidur di masjid. Jangan duduk-duduk di masjid. Jangan. Tidak. Masjid di masa Nabi adalah pusat peradaban Islam. Bahkan Nabi mengutus pasukan itu di masjid. Rapat di masjid. Semua kegiatan-kegiatan keislaman itu dilakukan di masjid. Maka lebih utama lagi kalau menuntut ilmu itu di masjid. Tapi banyak masjid tidak ada sama sekali majelis, kecuali khutbah Jumat. Itu pun seandainya tidak wajib mungkin delete juga itu. Tahu saya khutbah langsung sembahyang saja. Karena banyak orang tunggu di luar, nanti salat baru masuk. Tidak penting khutbahnya, yang penting sembahyang. Bahkan terkadang khutbah tuh di luar, cari tadi luar situ. Apalagi sambil ngisap-isap, aduh. Ini karena itu pemahamannya. Jadi kemudian juga di sini imam masjid atau panitia masjid itu punya amanah memakmurkan masjid, dan memakmurkan masjid sebenarnya bukan cuma salat, termasuk memberikan ilmu kepada jamaahnya. Itu termasuk kewajibannya. Kewajiban seorang imam ketika dikasih amanah untuk memimpin suatu masjid, berarti dia juga harus bertanggung jawab bagaimana supaya ibadahnya itu jamaahnya baik. Bahkan lebih lagi, dia harus datangi itu di samping-samping masjidnya supaya datang ke masjid. Harus ada usahanya supaya orang ke masjid. Harus ada usaha. Tapi terkadang banyak
panitia masjid justru membuat orang jauh dari masjid. Karena seolah masjid itu punyanya dia. Atau terkadang masjid itu hanya untuk orang-orang kaya saja. Masjidnya jian, takut semua sehingga harus ada ide atau ada cari cara bagaimana orang itu senang ke masjid. Apakah itu tadi ada makan-makannya? Kalau ada makan-makan biasanya itu cepat. Yang penting usahakan bagaimana orang datang ke masjid, belajar di masjid, ibadahnya. Itu tugasnya imam itu, bukan cuma asal sholat selesai sudah. Tidak, di akhir dia diminta pertanggungjawaban. Kenapa tetanggamu tidak ada ke masjid? Apa mau kerja? Kayaknya dia harus semangat mengajak orang supaya datang ke masjid. Kalau bisa datangi, kenapa? Apa masalah tidak ke masjid? Mungkin dibuatkan gerobak apa? Tanyakan apa masalahnya, kasih solusi. Termasuk ini ta'limul ilm. Karena kalau jamaah itu berilmu, maka ibadahnya semakin bagus dan lebih semangat beribadah. Sehingga masjid itu lebih makmur. Menghidupkan masjid dengan majelis ilmu itu termasuk bagian dari ta'mir atau bagian dari menghidupkan masjid. Kemudian bab selanjutnya, bab terakhir dari kitab al-ilm. Bab man ajaba as-sa'il bi aktsara mimma sa'alah. Bab orang yang menjawab si penanya lebih dari apa yang dia tanyakan. Ada bonus-bonusnya. Ini termasuk hikmah dari seorang alim. Ketika dia ditanya suatu, dia tidak cukup menjawab apa yang dia tanyakan, tapi dia lihat kondisi. Kadang si penanya butuh jawaban yang lebih, tapi terkadang juga tidak butuh. Intinya dilihat keadaan, dilihat kondisi. Tapi artinya boleh. Artinya di sini Imam Syafi'i mengatakan boleh, bahkan terkadang dianjurkan. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan satu hadis. Beliau mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Ibn Abi Dhi'b an-Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu itu biasa dikasih titik tahwil sampai di situ, kembali deh wa an Zuhri. Wa an Zuhri. Ini Adam meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Salim ibn Abdullah ibn Umar, dari Ibn Umar. Imam Bukhari punya dua guru di sini. Atau dari Adam di sini meriwayatkan dari dua guru, kata Al-Hafidz Ibn Hajar. Adam meriwayatkan dari dua guru. Adam mendengarkan hadis ini dari Ibn Abi Dhi'b melalui dua jalur. Ibn Abi Dhi'b meriwayatkan dari Nafi', ada juga riwayat dari Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Jadi yang pertama itu Ali, yang dibawa nazil. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi, ma yalbasu al-muhrim, pakaian apa yang boleh dipakai oleh seorang yang berihram? Pakaian apa saja yang boleh dia pakai? Pertanyaannya pakaian yang boleh. Tapi jawabannya Nabi mengatakan apa? La yalbasul al-qamis. Jangan memakai baju. Jadi yang ditanya apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Tapi Nabi menjawab apa yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau Nabi menjelaskan apa yang boleh, hanya terbatas. Ini boleh. Jangan sampai menganggap bahwa selain itu tidak boleh.
Karena di setiap masa baju itu berkembang. Terkadang nama-nama baju juga berubah-ubah. Di sini namanya jilbab, di sana namanya jalabiyah, di sini namanya gamis. Padahal sama ji, itu tonji. Cuma beda penamaan. Jadi kalau Nabi menjawab dengan yang boleh, maka sempit anunya, artinya terlalu banyak yang harus disebutkan. Yang sampai disebut satu baju nanti dianggap cuma itu yang boleh. Tapi kalau Nabi mengatakan yang tidak boleh, berarti selain yang tidak boleh, boleh semua. Jadi Nabi memberikan jawaban yang lebih baik dari apa yang dia tanyakan. Nabi memberi jawaban yang lebih baik dari. Terkadang ada orang bertanya, pertanyaannya kurang pas. Kalau ditanya, maka diperbaiki pertanyaannya atau dikasih jawaban yang lebih tepat. Seperti Nabi pernah ditanya tentang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datang hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Hanya Nabi bertanya, wa madza addattalah, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Karena bertanya kapan hari kiamat tidak ada habisnya, tidak ada yang tahu. Mau besok, mau kapan. Tapi yang perlu ditanyakan, apa persiapanmu? Itu yang penting. Apa persiapan? Kalau kamu siap, mau datang hari ini, mau besok, kapan saja, sudah tidak ada masalah. Tapi kalau kapan, tidak ada yang tahu. Jibril saja tidak tahu. Makanya Nabi kasih pertanyaan yang lebih baik. Seperti juga di sini, bertanya pakai yang boleh. Terlalu sempit kalau saya jawab. Kalau saya jawab 1, 2, 3 baju, nanti generasi berikutnya ada jenis baju baru, langsung tidak boleh. Nabi cuma sebutkan 3. Maka Nabi kasih rubah arah pertanyaannya yang lebih bagus, yaitu apa yang tidak boleh. Karena yang tidak boleh lebih sedikit daripada yang boleh. Makanya ulama mengatakan yang dilarang itu lebih sedikit daripada yang dibolehkan. Makanya heran sekali kenapa lebih banyak yang kejar yang haram. Yang halal banyak. Tapi begitulah tabiatnya manusia. Suka yang dilarang-larang. Nabi mengatakan, "Lau nuhiyan nas an fatkil ba'rah lafat tahu." Tandanya dilarang manusia mengkorek-korek tai sapi, pasti pergi nak korek-korek. Kenapa? Mungkin ada sesuatu di situ. Penasaran. Jangan masuk gitu. Jangan mengintip gitu. Pokoknya kalau ada bilang jangan, penasaran. Kenapa dilarang? Apa di dalam itu itu. Jadi manusia tabiatnya seperti itu. Suka yang tidak boleh itu. Rasa penasarannya yang tidak bagus. Jadi Nabi mengatakan la yalbasul qamis walal imama. Al-imama yang menutupi kepala. Mau imama yang digulung-gulung, mau songkok, mau apa saya, pokoknya menutupi kepala. Wala sarawil, celana. Wala al-burnus, kayak mantel itu, burnus itu, jaket, apakah yang dipakai di atas baju. Wala thauban massahu al-wars au za'faran, pakaian yang disentuh parfum, wewangian, atau yang disentuh za'faran, termasuk wewangian juga. Fa in lam yajidin alaini, kalau dia tidak mendapatkan sandal, fal yalbas al khuffaini, maka boleh dia memakai khuf yang menutupi mata kaki, wal yaqta'huma, tapi mesti dia potong supaya terlihat mata kakinya. Artinya jangan sampai khufnya menutupi mata kaki, boleh dia gunting supaya kelihatan mata kakinya, hatta yakuna tahtal ka'baini, sampai di bawah mata kaki. Jadi hadis ini jelas dari judul babnya. Artinya seorang alim memberikan jawaban lebih, karena dia mengatakan apa yang bisa dipakai, yang dia maksud dia pakaian. Tapi Nabi sebutkan juga termasuk alas kakinya, tambah alas kakinya juga. Jadi semua alas kaki yang penting tidak menutupi mata kaki.
Terkadang juga ini secara umum. Saya bilang tadi disesuaikan keadaan. Terkadang kita tambah, terkadang dicukupkan sesuai dengan kebutuhan. Ada keadaan, ada orang tidak mau banyak kasih, nah lupa. Satu saja. Anda tanyakan itu saja. Kalau mau jelaskan ke sana kemari, nah lupa apa tadi kutanyakan itu. Karena terlalu banyak jawaban dia dapatkan. Ada orang seperti itu. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni syai'an wala tukthir alayya la'alli a'ihi. Ya Rasulullah, ajarkan saya sesuatu dan jangan terlalu banyak, supaya saya bisa hafal. Ada orang seperti itu. Tidak bisa kalau terlalu banyak diajarkan, lupa. Maka apa kata Nabi? La tagdab. Sudah kau bilang sedikit, la tagdab. Cuma 2 kata dikasihkan. Jangan marah. Selesai. Farad dan miraran. Nah, ya Rasulullah, ajarkan saya. Ini sedikit sekali toseng ini. Kau tunjuk bilang jangan terlalu banyak. Jadi Nabi la tagdab. Dia ulang. Lalu la tagdab. Artinya itu sudah cukup untuk. Karena yang dia Nabi banyak menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan orang itu. Dia butuh ilmu, Nabi Pak Bambangan tolong Pak emosi yang ini dan latak sesuaikan dengan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan. Jadi harus pandai-pandai lihat orang yang bertanya. Terkadang Nabi menjawab lebih dari apa yang dia tanyakan. Ketika ditanya tentang ma'ul bahr, ana tawaddau min ma'il bahr, qala al ma'u tahur al hillu maitatu. Ada bonus, airnya suci, bangkainya halal. Ditambah, kenapa? Karena kalau airnya saja tidak tahu suci atau tidak, kemungkinan besar bangkainya juga dia tidak tahu. Artinya bukan ayam mati. Kalau ayam mati tidak boleh. Artinya ada ikan mati. Artinya mengapung di situ. Boleh dia makan. Kemudian orang kelaparan lebih besar kemungkinannya daripada kehausan. Makanya Nabi jawab dengan pertanyaan yang Nabi menjawab dengan jawaban yang lebih yang dibutuhkan oleh seorang penanya. Kemudian terkadang juga Nabi memberikan jawaban sesuai dengan kondisi. Jawabannya disesuaikan dengan kondisinya atau keadaannya. Pertanyaannya sama tapi jawabannya di sini lain, jawabannya di sini lain. Kenapa? Karena keadaannya berbeda. Nabi SAW pernah ditanya tentang bercumbu bagi orang yang berpuasa. Bercumbu ya nih. Anak muda tidak tahu ya. Sudah menikah tidak tahu ya. Artinya selain dukhul, farakhasalahu. Nabi mengatakan boleh. Wa atau akhar, datang yang lain tanya pertanyaan sama dan tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Kata Abu Hurairah, falladzi rakhasa lahu syekhun. Yang dia bolehkan ya sudah tua. Sudah bisa kontrol dirinya. Sudah ada rem-remnya, sudah pengalaman . Jadi boleh nah tahu kapan harus direm supaya tidak membatalkan puasanya. Tapi walladzina nahahu syab, yang Nabi larang pengantin baru. Hati-hati Pak ini. Apalagi yang kawin di bulan-bulan Sya'ban, itu bahaya itu. Pegang-pegang lama-lama bayar kok kafar itu. Berat-berat kafaranya itu. Jadi terkadang memberikan jawaban sesuai dengan keadaannya. Ada orang bisa dikasih keringanan, ada orang tidak bisa dikasih keringanan. Ada orang mengatakan pernah siapa Ibn Abbas kalau saya ditanya tentang hukumnya orang membunuh. Katakan adakah tobatnya? Katakan pernah menjawab ada tobatnya. Ada bertanya tidak ada tobatnya. Mengatakan ada tobatnya karena sudah membunuh. Selesai ini baru mau pergi membunuh. Tapi tanya dulu, ada tobatnya kayak gini? Tidak ada tobatnya. Supaya tidak pergi membunuh. Jadi dia sesuaikan dengan keadaan. Terkadang ada ilmu tidak boleh disampaikan kepada seseorang seperti atau sudah pernah dilewat ketika
Al-Hajjaj bertanya kepada Anas bin Malik tentang hukuman yang paling berat yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Hukuman apa yang pernah dilakukan yang paling berat? Akhirnya Anas menceritakan bagaimana Nabi menghukum Al-Uraniyin ketika datang ke Madinah mengeluh penyakit. Nabi suruh minum susu atau susu dan kencing ontanya, diminum susunya, diambil juga ontanya, dia bawa lari. Nah, bunuh lagi pengembalanya Nabi. Akhirnya sudah dikasih susu gratis, ambil ontanya, ambil semua ontanya Nabi. Terus bunuh lagi pengembalanya. Tuh. Akhirnya Nabi utus pasukan kejar, akhirnya didapat. Akhirnya apa? Dipotong tangannya, kedua tangannya, potong kakinya, baru ditaruh di bawah matahari, dikasih ikan kering di situ. Itu hukuman paling berat yang Nabi lakukan. Karena dia membunuh juga. Jadi membunuh dibalas dengan membunuh. Ini Hajjaj. Bagusnya itu. Nah pakai juga Hajjaj. Nah kasih begitu juga umat Islam. Jadi perang mengatakan, coba ya Anas tak usah menceritakan itu Hajjaj. Nanti jadi Hajjaj jadikan dalil. Wah berarti ada yang lebih kejam daripada saya. Jadi terkadang ada orang bertanya, dia mau cari celah supaya bisa melakukan yang buruk. Akhirnya harus peka juga. Ini apa maksudnya pertanyaan ini? Yang sampai jawaban kita dijadikan alasan untuk melakukan hal yang buruk. Nabi terkadang ditanya tentang amalan masukkan surga. Banyak sahabat, ya Rasulullah, amal ajarkan saya sesuatu yang mengantar kepada surga. Nabi jawab di sini lain, di sini lain, di sini lain. Artinya jawabannya tidak satu. Padahal pertanyaan satu, amalan yang memasukkan ke dalam surga. Tapi Nabi lihat kondisi, oh kau ini bagus bekerja, kamu ini. Karena semua amalan ini masukkan surga. Cuma kadang ada orang kalau puasa, Masya Allah. Tapi kalau sedekah, dia mau disedekahi. Kalau orang miskin, kamu ajarkan bagaimana bersedekah. Benar, kita mau disedekahi. Begitu juga sebaliknya. Jadi disesuaikan kondisi yang bertanya. Nabi SAW terkadang ditanya tentang masukkan surga, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah. Di hadis lain Nabi mengatakan, ya Rasulullah bagaimana ajarkan saya amalan masukkan. Rasulullah mengatakan la taghdab. Itu saja. Jangan marah. Kalau mau masuk surga jangan marah. Karena ini orang suka emosi orangnya. Jadi kadang Nabi menjawab sesuai dengan kondisi si penanya. Sama seperti Nabi ditanya tentang amalan yang paling bagus. Ayul amali afdal. Banyak versi jawaban Nabi SAW karena Nabi menyesuaikan dengan keadaan si penanya. Nah, bisa jadi afdal bagi ini, tidak afdal bagi yang lainnya. Ini akhir pembahasan tentang Kitabul Ilm. Insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk ke Kitabus Siyam atau Kitabus Shaum. Nah, al-ulama salaf kalau mendekati Ramadan mereka banyak-banyak mengkaji tentang puasa. Kita masuk pembahasan Kitab As-Siyam. Semoga bisa menjadi sebab kita dimudahkan dalam berpuasa, kita menjalankan ibadah puasa dengan ilmu. Selain amal, karena bukan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Masuk Ramadan harus memperdalam minimal murajaah tentang pembahasan-pembahasan berkaitan dengan Ramadan dan puasa Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.